Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul A Man and a Woman yang rilis pada tahun 2016. Film yang menceritakan godaan perselingkuhan dalam sebuah pernikahan. Film romansa dewasa dengan kisah permasalahan serta skandal dari dua orang yang telah berumah tangga. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Sang Min yang datang ke Finlandia untuk mengirimkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke camp. Sementara itu, Ki Hong merupakan seorang arsitek yang telah bekerja di Finlandia sekitar 2 tahun. Keluarganya tidak begitu sempurna. Anak perempuan dan istrinya mengalami depresi dan ketidakstabilan mental. Camp khusus kemudian mempertemukan Sang Min dan Ki Hong. Percakapan keduanya pun bermula di saat Sang Min meminta korek api kepada Ki Hong. Kondisi anak membuat mereka memutuskan untuk mengikuti bus dan hendak mengamati kondisi dari dekat. Sayangnya, badai salju terjadi di tengah jalan dan membuat mereka terpisah dari bus. Sang Min dan Ki Hong kemudian memilih untuk menghabiskan malam di sebuah penginapan sederhana. Pagi harinya, mereka berjalan-jalan sambil berbincang di hutan dan menemukan sauna terpencil. Di sanalah keduanya merasa semakin terhubung dan lebih dekat. Karena sudah nggak tahan lagi, mereka pun mulai melakukan mantap-mantapan. Keesokan harinya, mereka berpisah tanpa mengetahui nama satu dengan yang lain. Lanjut. Keesokan harinya, ketika sedang menjemput anak, tanpa sengaja ia melihat anak Ki Hong yang dijemput oleh seorang wanita. Rupanya wanita itu adalah istrinya Ki Hong. Lanjut. Beberapa bulan kemudian di Korea Selatan, Sang Min sedang memperbaiki pajangan di toko pakaiannya dan melihat Ki Hong melintas di sana. Pertemuan itu membuat mereka menyadari menginginkan sesuatu yang seharusnya tak dimiliki. Sang Min pun mengajak Ki Hong untuk mengobrol di ruangannya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, lalu minta nomor ponselnya. Saat sedang menyelesaikan pekerjaannya, sang istri terlihat baru saja pulang. Awalnya istrinya tidak terlihat bersemangat, tapi tak lama kemudian moodnya berubah cepat. Tampaknya ia memiliki gangguan kesehatan mental. Beberapa hari kemudian saat sedang berjalan-jalan, Sang Min melihat Ki Hong yang sudah menunggunya. Lalu mengajak Sang Min pergi ke tempat kerjanya. Setelah dari sana, lalu kembali ke kantornya untuk rapat bersama rekan-rekannya. Ketika malam hari dan tiba-tiba ia mendengar suara seseorang di depan kantornya dan seperti yang sudah diduga orang itu adalah Ki Hong. Keduanya pun kembali melakukan adu enak-enakan. Suatu malam saat pulang dan mendapati istrinya terbujur di lantai, di dekatnya juga berserakan berbagai obat-obatan. Sontak, Ki Hong pun segera membawa istrinya ke rumah sakit. Saat pagi hari, ibu mertua Ki Hong menemuinya di rumah sakit. Wanita tua itu mengatakan kalau untuk sementara ini, ia akan membawa anak dan cucunya tinggal bersamanya. Ia juga mengatakan kalau kondisi nggak stabil sebenarnya disebabkan oleh tekanan dari keluarganya. Malamnya, Sang Min menunggu kehadiran Ki Hong. Namun karena lagi menjaga istrinya di rumah sakit, ia pun tak kunjung hadir. Esoknya, ketika hendak pergi, ia melihat orang yang sedang tertidur di mobilnya. Dan seperti yang sudah diduga, orang itu adalah Ki Hong. Ki Hong pun menawarkan Sang Min untuk mengantarnya ke Busan. Tapi karena lagi sakit, ia menolak. Ki Hong pun menawarkan untuk mengantar hingga ke stasiun, dan Sang Min pun setuju. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Sang Min menemui Ki Hong.
lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat, yang ternyata tempat yang dimaksud adalah hotel. Lagi-lagi mereka kembali bermantap-mantapan. Beberapa hari kemudian, Ki Hong berkunjung ke rumah mertuanya untuk menemui istri dan anaknya. Tapi istrinya itu malah bersikap ingin mengatakan kalau Ki Hong tak tahu apa-apa tentangnya. Dan di sisi lain suaminya sudah merindukannya. Malamnya, Ki Hong dan Sang Min pergi berjalan-jalan. Tiba-tiba menghentikan mobilnya dan mengajaknya untuk bermantap-mantapan. Tapi pria itu menolak bahwa ia hanya ingin berbicara dengannya. Entah karena merasa malu atau gugup, Sang Min pun meminta Ki Hong membelikannya rokok. Namun ketika pergi, ia mendapat kabar dari Sang Min untuk memintanya agar mengakhiri hubungan mereka. Esoknya, setelah mengantar anaknya ke sekolah, Sang Min mendapat telepon dari Ki Hong untuk mengajaknya bertemu. Keduanya pun menanyakan tentang hubungan mereka dan mengatakan dalam hubungan mereka harus diakhiri segera karena mereka sudah punya keluarga masing-masing. Scene beralih ketika sedang menerima telepon. Temannya mengatakan kalau anaknya tidak berada di rumah. Mereka pun langsung mencarinya, dan ternyata anaknya sedang berada di sungai. Ki Hong pun mendekatinya dengan lembut sambil mengajak anaknya untuk kembali melihat pemandangan. Dalam perjalanan pulang sambil bercerita bahwa anaknya memiliki trauma karena pernah kehilangan sepatunya saat bermain di laut tempo dulu. Mendengar hal itu langsung mengajak keduanya pergi ke pantai. Ketika pulang ke rumah, istri dan anaknya lalu mengatakan bahwa ia menyesal karena selama ini tak pernah memperhatikan Ki Hong. Mendengar hal itu, Ki Hong menyendiri di balkon. Tak lama kemudian, anaknya datang dan memeluknya. Dan saat itulah ia tersadar bahwa perselingkuhan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah. Esoknya, usai menggelar pameran, Sang Min melihat Ki Hong. Dan tak lama kemudian suami dan anaknya datang menjemputnya. Saat malam hari ketika berniat pergi menemui Ki Hong, sang suami memergokinya dan merasa curiga kalau selama ini punya lelaki simpanan. Meski begitu, ia tetap nekat pergi. Dan ketika telah sampai di hotel tempat mereka berjanji bertemu, Sang Min mengurungkan niatnya untuk masuk. Karena teringat pada keluarganya, akhirnya ia pun meninggalkannya seorang diri di hotel itu tanpa memberi kabar. 1 tahun pun telah berlalu. Kini Sang Min telah kembali ke Finlandia dan tinggal di sana seorang diri. Setelah berbincang di telepon, ia pergi ke sebuah restoran dan betapa terkejutnya ketika melihat Ki Hong yang terlihat bahagia dengan istri dan anaknya. Dengan perasaan yang nyesek pastinya, Sang Min pun memilih untuk pergi. Ki Hong yang melihatnya pun berniat mengejarnya, akan tetapi usahanya gagal. Tiba-tiba, Sang Min mendapat panggilan tak dikenal yang ternyata dari suaminya. Saat itu ia juga sempat berbicara dengan anaknya. Mendengar suara anaknya, Sang Min tak dapat menahan air matanya, lalu menangis menyesali perselingkuhannya, dan film pun berakhir. Di video ini, kita bisa banyak mendapat pelajaran yang berharga, bahwa perselingkuhan memang tak selamanya indah. Memang sih, kalau soal bermantap-mantapan bikin enak dan khilaf. Akan tetapi, akibat perselingkuhan akan terjadi keretakan rumah tangga dan anaklah yang akan menjadi korbannya. Jadi, jangan ditiru ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you, bye-bye.